kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali kami dari tim petualangan wisata mistis menyapa ruang atensi Anda. Nah, sebelumnya kita sudah menyajikan sebuah tayangan di mana kegiatan proker KKN tahun 2009 itu sudah sampai di Kampung Duku dan melakukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan proker bidangnya masing-masing. Namun karena mereka diantaranya sudah terlanjur melakukan penelitian ritual Seblang Olesari, maka diantaranya ada kewajiban juga meneliti Seblang di Bakungan. Maka dari kota D atau Kampung Duku mereka menuju ke Kampung B atau Bakungan. Mengapa? Karena ada sisi perbedaan antara Seblang di Bakungan dengan Seblang di Olesari. Di Olesari ini penarinya berasal dari anak yang masih perawan, sedangkan di Seblang Bakungan orang yang sudah lanjut usia. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan cerita di balik cerita KKN tahun 2009. Nah, ini kebetulan kalau kita pada episode sebelumnya sudah mengungkap bagaimana kegiatan anak-anak KKN di segitiga dimensi, maka kali ini di kota B atau Bakungan termasuk sebagai dimensi penyangga. Nah, disinilah mereka melakukan sebuah kegiatan, dan yang perlu Anda catat bahwasanya baik Seblang Olesari maupun Seblang Bakungan sama-sama ada sebuah ritual pengambilan air suci. Jika di Seblang Olesari pengambilan air sucinya yaitu di Sumber Penawar Sukmo Ilang, sedangkan di Bakungan pengambilan air sucinya yaitu di Sumber Penawar Watu Ulo. Nah, disinilah mulai terjadi sebuah peristiwa penting, peristiwa mistis yang dialami oleh anak-anak KKN. Pemirsa, yang pertama ternyata mereka hadir di rumah seorang tokoh, mulai bertanya yang namanya tentang air bersih, kemudian tempat ritualnya, dan di sini juga mereka mengalami 2 kali kesurupan. Baik, untuk lebih jelasnya kami akan menayangkan cuplikan wawancara sebelumnya dengan seorang tokoh di lingkungan Watu Ulo, Pak Murtaji. Mari kita simak bersama. Tatkala berada di Kampung Duku, para proker KKN tahun 2009 telah membagi tugas sesuai bidangnya masing-masing.
Akan tetapi, bagi proker KKN yang membidangi adat istiadat serta air bersih harus melengkapi data penelitiannya. Mengingat sebelumnya saat berada di Olesari telah meneliti prosesi ritual seblang, maka diharuskan juga meneliti seblang bakungan. Akhirnya, proker KKN itu pun harus meninggalkan kota D atau Kampung Dukuh menuju kota B atau Bakungan, Glagah Banyuwangi dengan jarak tempuh kurang lebih 7 km. Memang ada pembeda dalam ritual seblang. Jika seblang Olesari, penarinya adalah wanita belia yang masih perawan. Sedangkan seblang Bakungan, penarinya sosok wanita yang sudah lanjut usia. Meski demikian, ada keserupaannya. Baik seblang Olesari maupun seblang Bakungan sama-sama menjalani prosesi ritual, yakni pengambilan air suci di sumber penawar. Jika pengambilan air suci seblang Olesari, ritualnya di sumber penawar Sukmo Ilang, sedangkan seblang Bakungan di sumber penawar Watu Ulo. Ketika menjalani penelitian seblang Bakungan, proker KKN 2009 akhirnya menginap beberapa hari di rumah seorang janda di Kota W atau Watu Ulo, Kelurahan Bakungan, Glagah Banyuwangi. Selama berada di lingkungan Watu Ulo, salah satu peserta KKN mengalami peristiwa mistis, yakni kesurupan sebanyak 3 kali. Hingga diantaranya mengoleskan darah ayam di atas bongkahan batu hitam sebagai persembahan bagi genderuwo, sang penjaga lingkungan yang disakralkan. Pada tahun 2009 Pak Mur ya. Ya. Pak Mur ini apakah merasa mungkin ada sekelompok anak-anak KKN ya yang pada wawancara sebelumnya kan menyebut bahwa memang ada anak KKN kan begitu datang ke sini ya. Nah, ini yang kami ingin ketahui adalah pernahkah mengunjungi Pak Mur di rumah ini mungkin? Pernah. Pernah ya. Iya. Dia itu wanita atau laki-laki Pak? Wanita. Wanita. Berapa orang Pak? Yang masuk ke rumah ini 2 orang. 2 orang. Dua-duanya perempuan. Terus dia menanyakan masalah yang ada di lingkungan ini, juga menanyakan masalah apa? Untuk sumber yang ada di Watu Ulo. Oh, sumber penawar itu ya? Sumber penawar, betul, sumber penawar. Waktu itu dua wanita ya, wanita itu kira-kira duduk di mana itu Pak? Nih, di sini ada. Di sini ya. Terus di sini ada. Oh, tempat saya duduk ya, ini ya? Betul. Di situ ada. Di tempat saya duduk ini, di antara 2 wanita itu yang datang ke sini, yang banyak bertanya siapa kira-kira Pak? Yang duduk di sini. Duduk sini nih, tempat saya di ini ya, gitu. Itu yang sering bertanya. Waktu itu materi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya dia di sini istilahnya mau berkunjung ke sumber penawar itu. Saya bilang ya nanti kalau kamu berkunjung ke sumber ini, kamu harus apa itu istilahnya harus pamit. Ada semacam
etika gitu ya. Iya. Terus tentang air, yang paling pokok fokusnya itu pada apa kira-kira Pak Mun? Yang dimaksud Wawancara kan meneliti air Iya. ya. Itu tentang air itu yang apanya yang menjadi perhatian oleh anak-anak itu? yang menjadi perhatian anak-anak ini tadi masalah air ini, air untuk sumber penawar ini. Begitu. Kenapa sampai Beri nama? beri nama sumber penawar Pak Mur? Bilangnya anak itu begitu. Nah, setelah itu tak utarakan, oh dulunya begini, begini. Oh ternyata ini bisa dipakai berobat Pak Mur, bisa. Kalau kamu percaya berobat, insya Allah kamu bisa sembuh. Yang penting ada keyakinan. Keyakinan. Berarti ketika bertanya kan nggak mungkin sekedar bertanya, pasti dia harus meninjau langsung ya, gitu ya. Iya. Waktu itu juga Pak Mur yang mengantarkan ke sana berarti ya, kalau yang mengantarkan ke sana untuk dua anak ini. Saya juga. Waktu datang ke sana itu dua anak ini atau mungkin tambah lagi anak yang lain? Anak yang lain ada di atas. Oh di masa bakungan ya, di bakungannya. Iya. Maksudnya di atas, nggak ikut turun gitu ya? Dia ikut turun. Oh gitu. Berapa anak waktu itu? Yang ikut turun itu anak 3 Bang. Oh ada 3 yang Iya. turun. Berarti selain yang datang 2 orang, yang masuk ke sini anak perempuan 2, yang turun ke sana itu anak 3. Oh gitu. Terus akhirnya waktu itu langsung atau menunggu hari berikutnya datang ke sana? Kalau Langsung habis dari pertanyaan itu dia ingin tahu. Oh gitu. Coba Pak Mur tunjukkan, saya ingin tahu. Pak Mur, untuk Ya. napak tilas tadi kan si 2 anak ini kan datang ke Pak Mur menemui untuk tanya seputar masalah air ya, kenapa disebutkan sebagai sumber penawar kan gitu. Habis bertanya karena dia ingin melengkapi harus turun ke lapangan. Saya sekarang begini minta tolong ke Pak Mur, bagaimana mengulang kembali apa yang anak-anak KKN waktu itu datang ke sini habis bertanya terus turun ke lapangan. Ya minta tolong diantarkan Bisa, ke sana. bisa. Oke, kita sekarang meluncur ke sana. Ya. Baik pemirsa, netizen dimanapun berada, seperti hanya yang terjadi pada tahun 2009, ada 2 wanita KKN itu habis bertanya terus meluncur ke lokasi, ya itu. Kami pun akan kembali mereview masalah itu untuk memutar kembali peristiwa masa lalu yang langsung diantarkan oleh orang yang mengantarkan saat itu. Baik, kita akan menuju lokasi. Waktu itu anak-anak KKN itu berapa wanita dulu? Yang turun ke sini itu 3. 3 wanita. Terus yang diperhatikan waktu itu apa saja itu? Air, Ya. air apa itu? Sebenarnya jenis air ini yang diteliti dia. Akhirnya memang saya pernah mengatakan air ini sering dikonsumsi orang-orang yang ada di sini. Sebenarnya dia memiliki air ini seberapa kadar apanya yang dikonsumsi saya juga nggak ngerti. Yang jelas dia memiliki masalah air ini. Ya ini ya. Iya. Ini lihat dulu memang 2 ini kembar ini memang ya. Iya. Jadi mata airnya memang kembar ini ya. Gitu. Ini kalau orang sini menyebutnya apa ini Pak? Maksudnya Apa cacing, sendang, apa-apa di sini menyebutnya? ya sumber itu Ya berarti kembar ya, mata airnya Iya. kembar itu ya. Ini fungsinya selain untuk mandi sebagainya, ini apakah warga di sini juga mengambil di sini? Iya Bang, untuk warga yang di sini itu mengonsumsi air ini tidak perlu dimasak ya. Oh gitu ya. Bahkan dari lain desa pun banyak yang ambil di sini loh. Oh gitu ya. Pakai bawa galon itu kadang-kadang bawa mobil dia. Oh ngambil sini, Iya. kan nggak pernah habis ya? Nggak pernah habis. Oh gitu. Pemirsa, ini tempat sesajen. Ternyata anak-anak KKN waktu itu pertama kali ke mata air, terus habis itu ke tempat sesajen ya. Waktu itu ini kan tempat sesajen Pak ya. Ya. Memang harus ada gitu ya. Ini Memang harus ada. sesuai permintaan yang ganyangnya atau gimana? Iya. Ini kalau di sini ada sajennya itu permintaan dari yang Jaga. jaga yang nunggu di sini. Terus waktu itu anak-anak KKN Pak, cewek-cewek itu kesini
Itu terus apa aja diteliti Pak masalah Ya, sajen? ya masalah sajen ini untuk apa Pak Mur, ini untuk apa Pak Mur, dia bilang gitu. Ini soalnya kalau nggak dikasih ini Dek, nanti yang datang ke sini tuh dia tuh saya takutnya kesurupan. Begitu ya? Iya. Ya, jadi harus ada ini. Sajen ini. Harus ada. Terus anak-anak waktu itu kan sempat kesurupan ya? Iya. Di mana kesurupannya Pak? Kalau kesurupannya di sini dulu. Oh di sini nih, di sini berarti ya? Iya, di sini ini dulu nggak ada ini. Oh dulu di sini Nggak ada. kesurupannya. Nggak ada. Berarti ini dulu Cuma waktu tanah anu ya? Iya, ini cuma tanah ini cuma apa itu dari atas turun ini. Oke Pak Mur, kita sekarang coba pindah posisi ya. Ya. Oke. Kita ingin tahu waktu itu coba tunjukkan Pak Mur, Ya. anak-anak itu kesurupannya di mana Pak? Di sini. Oh di sini ya. Iya. Habis dari sini dia langsung roboh kesurupan. Pada tahun 2009 Pak Mur, ini Ya. posisinya ini seperti apa? Apakah ada gundukan tanah? Nggak ada ini. Oh nggak ada ya. Ini berarti rata gitu ya. Rata ini. Rata ini. Terus kesurupannya di sini. Di sini. Nah, terus dari kan 3 anak ya, 3 Ya. anak wanita. Itu yang kesurupannya itu Yang satu. yang satu. Yang dua ada di sana. Oh, yang 2 di sana, Ya, yang ya. kesurupan di sini Yang di ya. sini. Siapa yang mengobati waktu itu? Ya kalau di sini ada bawang. Abang sendiri Iya, ya, bawang awal ada. sendiri. Terus Pak Mur pernah cerita itu anak-anak itu 2 kali kesurupan. Ya. Apakah gimana lagi kesurupannya Pak? Ini ada pohon besar ini. Oh dulu. Ini ada pohon besar. Pohon besar ini tapi Oke, Pak Mur, Ya. mungkin kita akan menuju ke 4 posisi ya. Ya. Oke, kita akan jalan dulu ke sana, monggo, Pak Mur. Ini ada pohon besar ini. Nah, yang dimaksud batu hitam itu loh Pak. Ya, apa namanya? Dulu ada pohon besar Besar di sini. di sini, ya. Pohon apa itu, Pak? Kalau orang sini mengatakan wuni lanang. Wuni lanang. Iya. Besar. Sebesar apa kira-kira? Kalau wuni lanang itu ya besarnya tuh hampir 2 peluk saya ini. Oh, berarti 2009 di sini masih ada Masih ada, pohon, masih ada. pohon besar ya. Terus anak itu kesurupannya di mana yang kedua? Yang kedua di sebelah sini. Di sini ya. Tapi ini tidak ada dulu tanah. Oh, ini dulu masih Rata, rata ya, rata, masih ya. rata. Anak itu di sini kesurupannya Ya. di bawah pohon besar Nah, persis, di bawah pohon besar besar ini. persis. Terus yang mengobati sama ya. Iya. Itu mengobatnya itu di tempat apa dibawa ke kampung? Diobati di sini habis belum sadar dia dibawa. Dibawa ke naik ke atas tempat anu ya, tempat apa nginepnya ya. Iya. Gitu. Oke, Pak Mur, ini pohon besar waktu itu ya di sini. Ya. Itu kan ada batu hitam besar. Ya. Sebelah mana Pak Mur? Itu. Oke, kita menuju ke sana Pak Mur. Ya. Ini Pak, batu ini Pak ya. Meskipun meskipun dihantam banjir itu tidak pernah dia. Oh gitu, walaupun Masih banjir, ini tetap tidak pernah. Tidak pernah Geser berubah. ya? Ya. Kalau ini tidak pernah berubah ini. Pemirsa, netizen dimanapun berada, ini batu besar yang dulu di situ tahun 2009 itu ada pohon besar, pohon Wuni lanang. Wuni lanang ya, pohon besar. Ini walaupun banjir, ini dia nggak pernah bergeser ya. Ini dulu warnanya hitam atau gimana Pak? Ya hitam. Ini. Hitam ya? Ini. Oh ya, ini ada warna hitam ya. Iya. Ini sekarang di sini karena mungkin karena anu ya, Iya. ini ada hitam warnanya sana ya. Iya. Ya, berarti oke. Ini rasa mistisnya memang sangat terasa sekali. Ini alhamdulillah beliau ini memahami betul tentang situasi di sini. Terus ini Pak Mur, Ya. kira-kira ya hubungannya dari pohon besar waktu itu kan masih ada 2009, 2012 baru dipotong ya. Hubungannya dengan Ganderwo ya, tadi ya. Sebenarnya ada batu hitam di sebelahnya ini ya. Di sebelahnya artinya posisi batu hitam itu ada di selatannya ini ya, ada selatannya pohon besar, tapi ada di sampingnya sumber mata atau mata air penawar ini ya. Terus kebiasaan Ganderwo ini Pak, kira-kira
Apa memang betul menurut cerita itu suka darahnya ayam, Pak? Atau mungkin pernah ada kejadian, Pak? Kalau kejadian itu begini, Pak. Ada orang menyembelih ayam di sini, di atas ini, Pak. Menyembelihnya di atas ini. Setelah dipotong ayam itu, apa itu judul itu, lari. Padahal udah dipotong? Sudah dipotong, itu lari ke sini. Lari ke sini itu udah ada, udah hilang. Oh, hilang ya? Iya. Seperti peristiwa zamannya waktu ada harimau putih itu ya? Jadi itu, hampir mati, masuk itu ke sini. Juga, darahnya juga ditelusuri kelihatan. Ada di sini darahnya ya? Iya. Oh, berarti kalau begitu memang di sini ini suka sekali dengan berbau darah ya, darah. Atau mungkin begini, Pak. Selain dari kejadiannya itu, apakah juga mungkin dalam hal tertentu darahnya ayam itu ditaruh di batu hitam itu, Pak? Mungkin, Pak? Bisa juga. Pernah nggak? Pernah. Seperti apa itu, Pak? Ya itu karena kalau ada minta darah itu ya dioles-oleskan gitu aja. Oh, dioles-oleskan Ya, batu hitam. ya. Tujuannya apa itu, Pak? Ya untuk pertanda sudah dikasih sesajen tadi itu. Nah, gitu orang ya. yang mau masuk ke sumber ini supaya jangan mengganggu gitu. Jadi persembahannya cuman darahnya ayam dioles-oleskan di batu hitam Iya. itu begitu ya. Nah, itu sudah genderuwo udah gak marah gitu ya. Nggak akan mengganggu Jangan warga ya. mengganggu warga. Terus ini, Pak. Ya. Ini kaitannya dengan ini ya, anak-anak KKN yang kesurupan, Pak. Ya. Anak ini kesurupan 2 kali, Pak. 1 kali sih mungkin hal wajar karena masuk ke daerah asing kan begitu ya. Kira-kira penyebab kesurupannya apa, Pak? Apa mungkin ada yang dilanggar atau bagaimana, Pak? Gini, Pak, istilahnya kalau orang bertamu ke rumah seseorang kan dia harus pamit juga. Nuwun minimal. Nah, minimal bulan salam. nuwun mengucapkan salam. Mungkin anak itu masuk ke sini dia lupa. Mungkin dengan pantangannya yang ada di sumber ini, mungkin dia lupa tidak mengucapkan salam atau tidak ulang nuwun itu loh, Pak. Jadi dia ingin tahu, coba anak ini yang nunggu yang di sini itu ingin mudah sekali masuk ke orang anak itu. Selain itu ada nggak pantangan-pantangan lain, Pak? Kalau pantangan Mungkin lain, seperti misalnya dia tidak sopan di tempat ini, ya ada. atau yang lain-lainnya Ya, gitu. yang seperti saya utarakan, ya seperti itu tadi. Kalau warga yang ada di sini masih punya anak baru itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh, maksudnya mandi di sini bukan tidak boleh. Itu minimal 40 hari. Ya, seperti yang kemarin dibilang itu. Ya. Tapi untuk anak baru itu memang apalagi itu anak yang kesurupan itu anak yang sama. Ya. 2 kali di tempat yang berbeda. Cuman di tempatnya ini di bawah kita ini kan ada sesajen ini ya. Di depannya sama di sampingnya kan gitu kan. Ya. Nah, di sini ada pohon besar kan begitu kan. Atau mungkin pantangan nggak ada ya? Mungkin dia berperilaku yang aneh kan begitu, atau mungkin Ya, Pak, dia itu aneh juga maksudnya. waktu masuk ke sini. Iya. Enggak, maksudnya waktu kesurupan itu dia berontak. Oh, berontak. Iya, gitu. berontak. Oh. Iya. Maksudnya mau mertamu di sini tuh enggak pamit tadi itu, Pak. Dia berontak. Coba saya masuk bagaimana anak ini gitu loh, Pak. Oh, gitu. Iya. Apa itu terus 2 kali setelah mereka itu terganggu dengan kesurupan itu terus dikasih tadi darahnya ayam yang dioleskan di batu hitam itu terus Iya. anak-anak itu aman Iya, begitu iya, ya? aman sudah. Oh, berarti itu kejadiannya, Iya, Pak ya? kejadian. Karena Pak Bud ini kan yang tahu persis ya masalah itu ya. Baik pemirsa, netizen dimanapun berada, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penuturan dari Pak Murtaji sebagai narasumber sekaligus saksi peristiwa. Ternyata mereka mulai awal datang banyak dibantu oleh beliau, mulai penelitian air sampai ternyata mereka sampai 2 kali mengalami kesurupan, sehingga di luar dugaan mempersembahkan darah ayam yang dioleskan di sebungkah batu hitam yang semata-mata konon ini untuk persembahan bagi genderuwo sang penjaga di lingkungan itu.
Baik pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya, selama berada di lingkungan Watu Ulo, di mana mereka itu menginapnya? Ternyata mereka peserta KKN tahun 2009 tersebut menginap di rumah seorang janda. Nah, ini luar biasa. Ternyata sangat akrab, walaupun beberapa hari mereka melakukan kegiatan di lingkungan Watu Ulo. Namun yang aneh ternyata selama ada di sana, walaupun cukup singkat beberapa hari saja, ketika mereka dari rumah Bu Janda menuju ke MCK, kembali anak yang 2 kali tadi mengalami kesurupan, kembali dia juga kesurupan di sebuah jalan menuju ke MCK. Beruntung masih ada warga yang mau menolong. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Rumahnya Mbok Nah. Nggih. Mau ketemu sebentar, Mbok Nah. Nggih, monggo. Monggo Pak Mur. Nggih, monggo. Mesti tamat yang rondo. Oh, nggih, nggih. Nah, terus pundi kabare Mbok Nah? Saya mawon ya. Nggih. Mbok Nah. Ini kebetulan saya tanya kepada Pak Mur ya, selaku ketua lingkungan. Saya kesini kan mengajak beliau karena ketua lingkungan, ya. Penting gitu. Informasi dari warga sini juga ketua lingkungan pada tahun 2009 katanya ada anak KKN nginep di rumahnya jenengan, ya. Oh, nggih. Enaknya ini ngomong bahasa Indonesia apa using, Mbok? Using mawon. Using mawon. Mboten saged. Mboten. Oh, nggih. Ya wis, Mbok Nah, ketigae kudu ngomong using iki wis. Bener. Tahun 2009 Mbok Nah, kadung jenengan masih iling, nggih. Iku bener ta? Jare ana lare KKN, lare wadon-wadon iku nginep nang kene pirangane dina gitu ya. Mboten nginep suwi Pak teng mriki. Oh, pirang dina iki kira-kira iku. Angger kok iling ae. Rong dinoan iki. Nggih, rong dina. Rong dinoan. Oh, anti kok iling iki rong dinoan. Nggih, nggih. Iku wadon kabeh berarti. Nggih, dikon. Oh, wadon kabeh. Kadung isun oleh weruh Mbok Nah. Lari-lari ku nginepe turune nang ndae. Film teng mriki. Oh, nang kene kae. Oh, nang kene iki. Ya nang kene iki wong lari telu iku ya. Mulai pengen tahun 2009 sampai saiki ya tetep iki ya, anune ya panggonane ya. Berarti lari iki turune ya nang kene iki wis ya ketelon niku ya. Oh, terus kadung Mbok Nah, lari-lari iku kadung arepe turu biasa iku guyonan hulung apa cerita-cerita hulung? Mboten dongan-dongan apa teng kula. Kula langsung mlebet, Pun. Ndika Kula film teng mriki. oh teng mriki teng Nggih. kamar. Lari-lari telu ki nang Nggih. kene ketiga. Terus ning kene kan apa aduse rada adem mon hek kene-kene ngene didingi ya ngono. Mboten mriki kagadane pitak lental. Terus iki Mbok Nah, lari-lari ku kadung masalah aduse nguyuwe iku nang ndi terusan? Wis pengler niku. Ana sumber ning kono ya. Sumber. Oh, kadung ning Pak Mur, kalau yang sana itu menawar itu khusus laki-laki atau gimana? Ya gini Pak, kalau yang di sana itu
memang khusus laki-laki, kalau yang di sana itu perempuan. Oh gitu, iya. Berarti memang sana ada tempat umum gitu. Nanti tolong saya dibantu. Oh, oke. Terus Antar nanti. Nggih, matur nuwun. Pak Mur nanti bantu ya untuk ngantar sana biar enak. Mbak Nah, terus iki Mbak Nah. Lari-lari ku apa yang kakek guyonan lari nang waktu nang kene iku. Tengah iki mboten, Pak. Nggih. Teng mriki mboten nate ya. Terus ketiga, kadung lari menurut Pak Mur, lari telu iku wadon kabeh ya. Iku ning apa? Ning tahu kesurupan ana ning ana ning sumber penawar. Ping pindho malah aku jare Pak Mur iku. Kira-kira selama nginep nang kene tahu ta kesurupan nih ya? Tapi tang jaba riko. Oh, kesurupan ning jaba. Hing nang kene ya. Oh, maksudnya ngarepe umi kono. Oh, tiku. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini saya dengan Pak Murtaji, saya minta tolong sengaja karena beliau ketua lingkungan untuk menunjukkan tempat di mana anak-anak KKN pada tahun 2009 lalu itu sedang mengalami kesurupan ya. Pak Mur, bisa tunjukkan di posisi waktu itu ya. Posisi tadi di sana itu kan ada rumahnya Mbak Nah ya. Jarak dari kita ini kurang lebih nggak sampai 10 meter ya, nggak sampai 10 meter. Ini tempat kesurupan, tempat mandi di sana ya, dekat itu ya. Kira-kira tepatnya di mana Pak Mur? Di sini ini ya. Terus dulu ada rumah ya. Dulu ini rumah ya, tanah kosongnya di sini. Yang menolong waktu itu pawangnya ada gitu ya. Berarti pertolongannya langsung oleh warga di sini ya. Sebelum pawang kan berarti warga lain yang menolong. Iya, warga yang ada di sini. Oh gitu, iya. Ini tempatnya Anda mandi atau MCK untuk umum khusus perempuan. Pak Mur, kalau saya perhatikan bangunan ini kan baru Pak Mur ya. Baru. Itu kalau tahun 2009 Pak Mur, itu dulu bentuknya seperti apa itu? Ya, nggak seperti ini Pak. Cuma ditutup sama bambu sama daun kelapa itu. Ini seperti ini. Oh seperti ini, oke. Seperti inilah. Oh dulu sebelum bentuknya dibangun seperti ini ya. Iya. Oh berarti tutupnya seperti ini. Iya, ya gitu aja. Itu sekedarnya ya. Pak Mur, kalau kita bayangin ya tahun 2009, 10 tahun yang lalu Pak Mur, dengan kondisi apa namanya, kondisi MCK untuk wanita itu seperti ini bentuknya ya. Pasti di sini kan dulu belum begitu banyak rumah-rumah. Iya. Ini dulu nggak ada. Oh dulu itu nggak ada ya dulu ya nggak ada. Terus sekelilingnya apa dulu Pak? Pohon besar ini. Pak. Pohon besar ya. Ini di baratnya ini. Oh di barat. Dibangun ini ada pohon besar ini. Sebelahnya ini ya. Besar kali Pak. Pohonnya. Pohon apa ya Pak? Kalau nggak salah pohon gempol. Pohon gempol ya. Iya. Seberapa besar kira-kira Pak Mur? Besar pokoknya sampai kalau nggak salah saya segini nggak mampu. Nggak mampu ya karena besarnya ya. Doyong gini Pak. Doyong? Iya. Oh doyong Seperti ngerimbun oh melindungi MCK ini ya. Ini terus selain pohon gempol tadi ada lagi nggak pohon-pohon lain? Nggak ada. Nggak ada lagi. Pohonnya besar Pak. Ya ada bambu nih. Ada bambu juga. Oh bambu? Ya, bambu. Oh bambu banyak dulu ya? Bambu banyak. Terus di sebelahnya itu pohon gempol itu. Oh gitu. Tahun berapa itu ditebang itu Pak? Ditebangi kalau ini 2016 kalau nggak salah. Oh ditebang 2016 ya? Berarti baik. Kalau gempolnya enggak dirobohkan kalau ini. Dirobohkan oleh warga pastinya. Kenapa Pak? Soalnya takut. Karena doyong tadi itu ya. Kalau pohon itu sudah hampir membahayakan ya. Berarti anak mahasiswa itu dulu mandinya di sini ya. Betul. Cuman belum dibangun. Seperti tempatnya itu di belakang itu ya. Terus dulu selain berarti di sini dulu angker nggak Pak gini Pak? Iya, di sini kan juga ada penunggunya. Penunggunya ya dulu ya. Sampai sekarang Pak? Iya. Penunggunya berupa apa itu Pak? Kalau penunggunya di sini ini, tapi dia apa itu
nggak se apa itu keras yang di sana ya. Genderuwo sana itu Iya, ya. kalau di sini saya kira orangnya ya sama warga-warga di sini itu sudah membaur lah istilahnya. Tetap ada penunggunya di sini. Makanya sumbernya kan ada dua Pak. Jadi ya, ada yang di sana, ada yang di sini. Oh gitu. Tapi kalau ini enggak dikonsumsi airnya. Untuk mandi Khusus aja, mandi. khusus mandi. Berarti yang untuk sana berarti ya. Kalau untuk konsumsi yang ada di sana. Sebentar Pak, penunggunya itu tidak sekeras yang di sana Pak. Betul. Kira-kira Pak, yang jelas ini kan jaraknya deket Pak dari sini ke sana itu. Iya. Kira-kira Pak ya, apa namanya? Mungkinkah genderuwo yang di sana itu jalan-jalan ke sini mungkin Pak? Iya jelas dong. Oh gitu ya. Iya, ada hubungannya Pak. Oh masih ada hubungannya. Iya. Berarti seling penghuni sana Ya, berkunjung ke sini. Berkunjung ke Ya, sini ya betul. mungkin sekedar ngerumpi Ya, gitu ya. Mungkin begitu. Apalagi dia paling suka kalau ada anak-anak perempuan mandi-mandi kan begitu ya, ngintip-ngintip mungkin gitu ya. Pak Mur, coba kita lihat dulu Pak Mur, Ya. suasana dalamnya itu seperti apa? Ini kan Yang di sini, ya, yang ini. Oke. Oke. Ini lah. Ya satu juta. Kalau batu itu Atau apa gini mungkin Pak Mur bisa pesan turun mungkin ya gitu ya. ini kan batu ini Pak. Ini batu ini. Oh ya, Besar. Batu ini besar sekali ini. Oh ini batu hitam ya? Iya, ini batu ini besar sekali ini. Oh batu hitam ya. Besar sekali ini. Terus ini pun apa itu? Dulunya agak-agak dalam, sekarang udah dalam, udah maksudnya ya sumbernya kecil ini. Oh gitu ya. Dua kan, udah dua juga. Oh sama-sama dua ya? Iya, di sana dua, ini juga dua. Ini dulunya ya batu ini nggak kena di Pak. Maksudnya untuk dibangun ini dipinggirkan nggak kena. Oh nggak kena, berarti hanya terus ditutup seperti ini. Ditutup Ini berarti batunya ini batu hitam juga. Iya. Besar sekali batu. Besar ya? Iya. Sebesar mana? Besar mana dengan yang ada di sana? Besar sana. Besar sana. Iya. Cuman ini hitam ya, Iya. batu ini ya. Nah, Pak Mur, sebentar. Ini pertanyaannya ini ada yang aneh, Pak Mur. Iya. Kenapa di sana itu sumber penawar waktu ulo kembar, ya, dua mata air yang mengalir, Iya. di sini pun juga sama. Ya, sama. Kenapa itu Pak? Mungkin bisa Ya, dijelaskan gini, Pak. soalnya gini Pak ya, kadang-kadang masyarakat itu mandinya bersamaan daripada gantian nanti dikasih dua ini gitu. Oh gitu. Iya. Tapi mata airnya sana memang terbagi dua juga ya di sana ya. Enggak, satu, jadi satu. Oh gitu. Iya. Berarti kembar di mata di sana juga kembar di sini Iya, gitu ya. betul. Kadang-kadang mandi bersamaan itu loh Pak. Iya ya Mandi bersamaan, gantian gitu. kadang-kadang. Nah, Berarti anak-anak KKN waktu itu mandinya di Mandi sini. di sini. Cuman ini belum ditembok. Belum dibangun. Belum dibangun gitu Belum ya. dibangun, Mas. Kamu agak sini aja biar enak. Iya. Ya, kita bisa maksudnya ini tidak tembok begini Pak. Yang dari bambu itu loh Pak, dibetek Iya. dari bambu itu gitu loh. Oh, seperti yang sebelah itu ya. Iya. Berarti ini bedek biasa, Iya. cuman diberi semacam anyam-anyaman Nah, batu. betul. Begitu lah. Atas tutup enggak? Atas enggak waktu itu, enggak ada tutupnya. Pak, obat terbuka berarti ya? Iya terbuka, kan ada pohon yang besar. Pohon besar melindungi Nah, itu. Pohon besar itu, pohon gempol tadi itu ya. Baik pemirsa, itu tadi beberapa tayangan cuplikan sudah sangat memberikan jawaban kepada Anda semua. Selama berada di dimensi penyangga, yaitu lingkungan Watu Ulo, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, di mana mereka ternyata mengalami sesuatu yang luar biasa. Memang untuk menguak cerita di balik cerita KKN tahun 2009 di segitiga dimensi dan dimensi penyangga semakin menegangkan. Jangan khawatir, masih banyak
cuplikan-cuplikan yang akan kami ulas dalam ulasan kesimpulan ini untuk memberikan alur cerita merangkai benang merah. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.